Temanya hari ini adalah haleluya, nyanyian syukur, karena keadilan kebenaran Tuhan tidak pernah kalah menang dan berjaya selama-lamanya. Nah saudara, di dalamnya ini ada beberapa pujian yang berkaitan dengan suara kata haleluya. Dan orang Kristen itu dikatakan agama haleluya, karena salamnya itu haleluya. Dan senang haleluya, susah haleluya. Susah dan senang ya semuanya haleluya. Nah apa artinya haleluya? Ada 4 kalimat yang dimulai dengan haleluya. 4 kalimat ya. Jadi haleluya, 4 haleluya yang kita bahas hari ini. Dan berkaitan dengan perkawinan anak domba. Nah ini kita lihat perkawinan yang berbeda ya. Perkawinan yang antara pelacur besar dengan orang-orang yang tidak kudus. Orang-orang yang sangat duniawi. Nah ini sebagai latar belakang. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Babel tidak bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak ditemukan lagi. Jadi segala dosa itu nanti di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, dan di dalam alam kekal, saudara, itu tidak ada dosa lagi, karena dosa itu sudah dibereskan. Ya. Dan tidak pernah ada kegelapan, karena kota itu kota yang terang. Dan suara pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Jadi sama sekali tidak ada sukacita, kesenangan. Semua diambil oleh Tuhan dan semua itu akhirnya dicabut oleh Tuhan. Dan ini doa daripada orang-orang kudus, supaya kita mendapatkan satu keadilan Tuhan. Jadi gereja Tuhan sepanjang masa itu selalu dilawan, selalu ditentang, dan yang ditentang itu bukan manusia tetapi Allah sendiri. Dan yang paling mengerikan adalah Allah menjadi manusia itu digantung di kayu salib. Soalnya itu sulit sekali kita mengerti, tapi itulah jalan keselamatan kita. Jadi tidak ada sukacita, tidak ada nyanyian pujian, sedangkan kita hari ini belajar menyanyi pujian dalam segala perkara kehidupan kita. Pagi hari nyanyilah haleluya, malam hari mau tidur nyanyilah haleluya. Tapi kita nggak pernah nyanyi. Kita halelupa, ya, lupa terus. Nggak ada ucapan syukur dalam hidup kita. Saudara, kesulitan itu sebenarnya semakin membawa kita dalam kita bergantung pada Tuhan lebih kuat lagi. Jadi bukan melepaskan Tuhan. Dan tidak ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak kedengaran lagi di dalammu. Jadi tidak ada produksi, tidak ada makanan, tidak ada apapun, saudara. Dan itu Tuhan jadikan kota yang besar Babel menjadi padang gurun dan seperti kuburan kematian. Nah, saya mendengarkan beberapa hal penting dalam waktu tahun ini tentang penemuan arkeologi kota-kota yang mati, saudara. Dan mereka kecapean, kenapa? Karena kalau situs-situs yang dibongkar, terus ketimbun tanah, terus ada debunya, saudara, itu ditemukan satu persatu. Bayangkan mereka memikir, ini kalau cuma 10 orang, ini situsnya gede kira-kira berapa hektar gitu kan. Selesai kapan kita? Dan situs itu nggak bisa dengan mesin. Saudara. Kalau mesin, kena mesin, itu hancur semua. Jadi mereka harus pakai manual dan teliti pelan-pelan. Jangan sampai ada yang kepalanya hilang gitu kan. Kalau di Jogja itu stupa itu kepalanya hilang. Kenapa? Dijual. Ya. Saya kadang-kadang mikir stupa bisa dijual itu karena itu umurnya ribuan tahun. Jadi batu pun kalau ribuan tahun terus mendapatkan daya seni, kekuatan, keterampilan, bakat manusia, itu batu itu nilainya tinggi sekali. Ya. Tapi kalau batu biasa sih gak ada nilainya. Dan dikatakan di sini, dan cahaya lampu tidak bersinar di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak kedengaran lagi di dalammu. Gadis bijaksana dan gadis bodoh, itulah contoh tentang akhir zaman. Ya, kita akan mungkin belajar beberapa hal yang penting. Kita sudah belajar hampir 2/3 perumpamaan dalam waktu hampir 2-3 tahun. Dikatakan di sini, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan ilmu sihirmu semuanya disesatkan. Dan sudah tidak bisa muncul lagi. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudara, dikatakan di sini suasana pengantin, suasana perkawinan
menjadi suasana kematian, menjadi suasana perkabungan. Dan itu adalah cara hidup agama-agama di luar Kristus. Mereka seolah-olah bersukacita dengan kemewahannya, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dan dengan kedudukannya. Mereka setiap hari berpesta. Para pejabat tinggi itu tiap hari itu mereka bersukacita, makannya nggak pernah makan yang apa adanya. Saudara, makanya itu yang paling baik apa adanya, yang ada itu yang terbaik mereka makan. Jadi saudara, itu menunjukkan satu kedudukan yang sangat tinggi. Apakah mereka kemudian menjadi mempelai nantinya? Jawabannya adalah tidak. Saudara, Natal itu adalah satu pertemuan Tuhan dengan manusia dalam perkawinan. Tetapi orang tidak pernah merayakan Natal dalam perkawinan surgawi. Natal itu sebenarnya perkawinan antara manusia yang berdosa, tanda petik pelacur, dengan Allah yang Maha Kudus sebagai mempelai prianya. Ya. Nah, saudara, kita lihat gambar selanjutnya. Yang sebelah kiri. Saudara, saya bersyukur ada AI. Ya, ini dari AI. Saudara, kita lihat dari wanita yang sebelah kiri. Ornamen yang dipakai di dalam mata rohani itu adalah kegelapan, wanita najis pelacur. Tetapi yang kita lihat bentuknya, dari mukanya, dari semuanya, saudara, itu di dalam kegelapan. Sedangkan dunia melihat yang gelap itu yang pengantin, yang suci kudus itu mereka gelap. Tapi yang gelap ini bagi dunia itu yang terang. Jadi kitab Wahyu itu ada pernikahan yang paling ditunggu oleh seluruh umat manusia. Pernikahan siapa? Antara Kristus dengan gereja. Efesus pasal 5 itu rahasianya sangat besar. Nah, nanti ini saya bawakan di hari Sabtu. Rahasia misteri-misteri yang ada. Sekarang kita masuk yang kelima. Teologi pohon sudah selesai. Terus ada 7 seri. Tiap hari saya bawakan tiap hari, saudara, ya. Dari mulai satu hari tanggal 6, 5, 6, 7, sekarang 7, 8, 9, 10. Jadi 7 hari. Itu saya membongkar tentang keprihatinan saya pribadi dengan perayaan Natal yang begitu menyimpang dari firman Tuhan. Itu satu pergumulan pribadi saya. Dan semoga banyak orang mendengarkan dan kembali pada firman yang benar, merayakan Natal yang benar. Itu ada 7. Jadi tentang yang pertama tentang kondisi dunia, kemudian tentang kondisi Simeon, Hana, Elizabeth, Zakaria. Saudara, mereka semua keluarga dalam pernikahan yang sulit sekali, bukan pernikahan yang bahagia. Mereka mendapatkan aib. Elizabeth, Zakaria mendapatkan aib dari Tuhan. Mandul, tidak punya anak. Dari masa pernikahan pertama sampai dia sudah tua, mereka tetap ingin aib itu dicabut oleh Tuhan. Zakaria juga berdoa. Yusuf dan Maria sama, mendapatkan aib. Jadi Natal itu penuh dengan keaiban sebenarnya. Memalukan. Saudara, keluarga yang dalam Natal, kalau saudara baca semuanya, itu keluarga yang gloomy, keluarga yang remang-remang, keluarga yang tidak ada ujungnya kemana. Cuman Tuhan berikan orang-orang di dalamnya adalah orang-orang beriman yang tidak tergoyahkan dengan segala kondisi yang ada. Dan roh Tuhan menopang mereka sehingga kita bisa mengatakan kalimat seperti Maria, jadilah apa yang kau kehendaki dalam hidup kami. Kesetiaan itulah, ketulusan penerima itulah yang harus muncul dalam gereja. Tapi saudara, kita jarang sekali mendengarkan hal seperti ini. Ya, kita lihat jatuhnya Babel. Ya. Nah, saudara, gambar tadi ini yang saya beritahukan adalah, saudara, itu asal kita adalah pelacur. Dan diproses oleh Tuhan dan diberikan anugerah oleh darah Kristus. Sang pelacur menjadi mempelai yang sangat diagungkan.
Saudara, selama ini saudara pernah mikir itu nggak? Bahwa orang percaya itu adalah pelacur. Waktu saya membahas tentang kitab Hosea, ada 3 seri itu. Karena 3 seri 3 nama Hosea itu punya makna semua. Yisrael, Loruhama. Dan siapa akan dikawini oleh Hosea? Pelacur. Saudara. Ambil pelacur itu, jadikan istrimu. Kalau saya sekarang kawin, terus kemudian saya kawin dengan orang yang bukan percaya. Saudara, itu adalah pelacur sebenarnya. Semua orang belum percaya itu pelacur di hadapan Tuhan. Gereja itu dulu pelacur. Dijadikan mempelai. Bagaimana Tuhan menjadikan mempelai, memproses itu adalah di dalam kematian Kristus. Jadi saudara, waktu saya menikah, janji nikah saya ada janji darah, pernikahan darah. Jangan janji cuma di depan mulut aja, saya semati. Bukan itu. Janji pernikahan adalah janji darah. Janji apa? Janji nyawa. Nyawa kita itu satu. Tubuh kita satu, nyawa kita itu satu. Perempuan memberikan tubuhnya, laki-laki memberikan darahnya, nyawanya. Jadi sebelum saya menikah, saya sudah mempunyai satu jaminan. Sampai kapanpun aku dengan darahku dan nyawaku tidak akan memisahkan apa yang ditetapkan Tuhan. Nah itu artinya gitu pernikahan yang sesungguhnya. Hikmatnya itu di situ. Masalah apapun, mau hamil atau nggak hamil, mau punya anak, mau mandul nggak mandul, mau sakit atau kamu nanti sehat atau kamu nanti dalam kondisi apapun, saya tetap, engkau adalah seperti nyawa saya. Jiwa saya adalah jiwamu. Hidup saya adalah hidupmu. Hidupku adalah Kristus. Nah, kalau pernikahan punya dasar seperti itu, saudara, nggak mungkin ada satu orang bisa bercerai. Betul nggak? Kenapa bisa bercerai? Ya karena masing-masing punya kebenaran sendiri-sendiri. Saya yang benar kok, kamu yang benar kok. Nah, kalau benar dan benar kemudian berlawanan, ya namanya permusuhan. Kalau sudah terus-terusan, ya namanya pemisahan. Kalau udah pemisahan namanya kebencian. Kalau sudah perselisihan, pemisahan, kebencian jadi apa? Permusuhan. Yang dulunya dekat, baik, akhirnya apa? Musuhan sekarang. Semua artis yang cerai itu akhirnya musuhan. Bongkari aibnya. Oh dia begini, sana. Isinya bongkarin aib doang. Perkataan waktu pacaran, engkau sangat indah, cantik. Waduh, luar biasa kamu. Sekarang, oh dia tuh jelek, dia sifatnya begini, udah dibongkar. Nah kalau Tuhan sudah menerima kita dengan darah dan nyawanya, suami istri harus bisa terima. Ya setelah ini satu keindahan, saya bacakan. Wahyu pasal 19. Kemudian daripada itu, aku mendengar suara yang nyaring. Ya, mendengar satu suara yang nyaring. Suara itu seperti suara manusia ya, yang nyaring. Dan himpunan besar banyak orang di surga katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Surah haleluya, yang disebut apa pertama kali? Keselamatan. Untuk apa keselamatan? Kemuliaan. Dan dari mana kemuliaan itu? Karena ada kuasa Tuhan yang menjadikan kita selamat. Ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Sebelum kita menikah, saudara harus mematikan dulu sifat-sifat pelacur kita. Sifat-sifat kegelapan dan dosa-dosa kita. Nah baru kamu bisa kawin dengan benar, dengan kudus dan berkenan pada Tuhan. Kalau itu tidak ada, semua perkawinan itu bercampur dalam kenajisan. Dan dikatakan di sini, saudara, yang menghakimi pelacur besar itu dan merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ini nyanyian pertama, haleluya pertama. Haleluya yang kedua, dan untuk kedua kalinya mereka berkata, memuji Tuhan ini ya, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan akan membinasakan pelacur-pelacur yang tidak bertobat ke dalam
kebinasaan ini kekal dan dibakar oleh Tuhan, dan asapnya membumbung tinggi dan sampai selama-lamanya. Jadi akhirnya dibuang. 4. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Haleluya yang ketiga. Ini berurutan, saudara. Teologi amin. Ya, kita sudah ngarep teologi pohon, teologi gunung, teologi pohon ara itu, teologi air. Terus kita, ini bukan unsur-unsur dari cungkuk, ya, bukan. Ini nggak ada kaitannya dengan hal seperti itu. Dan dikatakan sini, amin, haleluya. Apa yang diamini, ke-24 tua-tua itu sujud, dan makhluk itu pun, malaikat itu pun sujud. Seluruh yang keberadaan itu. Dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu dan berkata, amin, haleluya. Dan mereka mengaminkan apa yang dikatakan Tuhan, yang dikerjakan Tuhan, keselamatan itu. Dan dia membinasakan orang yang menolak keselamatan. Dan Babel, pelacur besar itu, dihantam oleh Tuhan, dibuang ke laut, dan selama-lamanya tidak ada lagi. Dan kita memuji Tuhan. Amin. Surga tidak ada kegelapan, surga tidak ada kebencian, surga tidak ada kelicikan, dan semuanya di surga itu keindahan dan terang selama-lamanya. Dan saya percaya kita merindukan kondisi ini. Tapi kalau di dunia nggak pernah bisa, karena ini peralihan ke surga. Terus ditanya, kalau gitu ngapain jadi orang Kristen? Nggak bisa. Bagaimana kita bisa menghadirkan di dunia yang gelap ini ada persekutuan surgawi, persekutuan mempelai pria dan mempelai wanita dengan anak-anaknya. Persekutuan apa? Gerejawi. Jadi persekutuan orang percaya itu ada persekutuan surgawi yang kekal, yang kita dilatih dalam dunia kegelapan ini. Dan nanti kita akan dialihkan bersama dengan Kristus di dalam dunia yang tidak ada lagi satu dan setetes perbuatan dosa. Dan tidak ada lagi satu tumpahan yang kecil atau remah-remah dari penderitaan. Tidak ada lagi semua yang ada dalam dunia kegelapan. Dan inilah satu perkawinan yang dinanti-nantikan oleh para nabi dan malaikat-malaikat menyaksikan ini. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Ayat yang keempat ini ya. Pujilah Allah, haleluya. Ini sama, pujilah Allah sama. Terjemahnya sama, bahasa aslinya sama. Cuma bahasa Indonesia diganti pujilah Allah. Ya pujilah Allah ya haleluya sama. Itu artinya haleluya. Hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Jadi puncaknya adalah kita memuji Allah atas perbuatannya, atas seluruh kendalinya atas dunia ini, orang-orang berdosa, raja-raja, penguasa yang bejat-bejat itu yang Tuhan timbulkan, Tuhan tenggelamkan, Tuhan angkat, Tuhan buang. Dan semuanya itu akhirnya membuat kita, seluruh orang percaya, memuji Tuhan dan mengatakan kalimat tadi bersama dengan tua-tua dan malaikat. Amin. Haleluya. Semua yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Nah, setelah ini selesai, itu masuk ke perikop perkawinan anak domba. Domba bisa kawin nggak? Bisa kan? Domba kawin punya anak namanya anak domba. Anak domba apa namanya? Bahasa Sunda beda-beda itu. Bahasa Sunda tuh banyak, Jawa juga sama. Cempe. Nah, Sunda saya nggak tahu. Anak kambing, anak domba apa. Nah, saudara, di sini dikatakan karena hari perkawinan anak domba Allah itu telah tiba, dan dikatakan kalimat yang kelima. Lalu aku mendengar suara pujian himpunan besar banyak orang yang seperti desau air bah dan seperti deru gemuruh yang hebat sekali. Jadi pujiannya itu saudara menggemparkan, saudara. Saya nanti hari kelima mungkin membahas tentang keunikan kenapa Tuhan memilih para gembala dan bukan ahli Taurat, bukan ahli musik untuk mendengarkan musik surgawi.
Saudara, kalau kita membuat pertunjukan yang bagus, pertunjukan yang luar biasa dengan orang-orang yang main biola yang bagus, main piano yang bagus, saudara, selalu kita tujuannya memperlihatkan pada orang yang berbakat seperti kita. Pujian surgawi itu bukan itu motivasinya. Jadi gereja banyak menyimpang itu karena ini. Jadi saya mohon maaf jika saudara, saya bukan menghakimi gereja, enggak. Tapi saya hanya melihat motivasi yang ada di Alkitab yang kita harus pegang. Pertunjukan kekuatan pujian Kristen atau pujian surgawi itu, saudara, selalu berada di gereja, dan semakin hari semakin sulit orang datang ke gereja. Apalagi ada gereja-gereja kalau melihat pertunjukannya suruh bayar. Betul kan? Ishak siapa ini? Parlemen itu yang jenius main musik itu orang Yahudi. Itu sekali main, itu bayarannya 2 miliar. 2 miliar. Dimas Kudaibergen yang baru ini menggoncangkan dunia. Dia punya suara 4 oktav lebih. Bisa suara gede, bisa suara melengking dan melengking, bisa seperti burung dia suara. Nanti lihat di YouTube. Dan sekali dia tampil itu 10 miliar. Taylor Swift, Bruno Mars, Rose, Blackpink, rata-rata sekali tampil itu di atas 200 juta. Rata-rata. Dan kalau itu setingkat dunia, penyanyi termahal sekarang adalah Taylor Swift. Berapa? Itu hampir 1,5 triliun. Penghasilan sekali dia pertunjukan di Singapura. Bayangkan, satu orang itu bisa datangkan triliunan. Ronaldo, sepak bola itu, ditransfer dan dia dapatkan gaji 1 bulan. Itu 1 bulan. Nanti dihitung sendiri. 1 tahun hampir 1 triliun. Jadi kalau dia bertanding, itu kalau kita hitung detiknya berapa, dia 1 detik itu hampir 15 juta sedetik. Jadi kalau 45 menit, 90 menit kan, terus dibagi detik menitnya itu dihitung dengan 1 triliun. 1 detiknya itu, 1 detik. Gini aja, lihat Ronaldo itu bayarnya puluhan juta. Kenapa saya ngomong seperti ini? Bayangin saudara. Kalau itu orang dunia dihormati seperti itu, begitu banyak orang bayar, mau 1 triliun, mau ditransfer barang, itu bisa sekarang ditawar, ada yang nawar itu hampir 2,5 triliun untuk tanding 1 tahun Ronaldo oleh klub dari Kuwait. Kan ini yang tadi dia negara-negara minyak yang kaya minta ampun itu kan. Uangnya ngalir kayak sungai kan, nggak habis-habisnya. Saya bayangkan, saya ingin kita menikmati Natal melalui kitab Wahyu gitu ya. Pertunjukan-pertunjukan luar biasa yang dengar orang-orang luar biasa gitu. Itu saya tanya, terus jemaat yang kere itu dengar apa? Hah? Kalau di monopoli orang-orang pinter, orang gedungnya gede semua ke sana. Terus kapan ada pujian seperti pujian kepada gembala? Ada nggak gereja yang mau? Saudara, kayaknya gereja punya satu terobosan. Apa itu? Christmas Carol. Betul ya? Christmas Carol. Saya tanya, yang nyanyi siapa? Yang khotbah siapa? Itu cukup penginjil aja. Betul. Salah satu yang paling mengerikan di dalam gereja, kalau saudara melayani gereja sudah puluhan tahun, adalah jemaat berkata demikian, Pak, ya kalau pendeta ini Pak carinya orang kaya, ke kami nggak mau Pak, rumah gubuk seperti ini nggak mau. Bahkan datang pun itu minta diamplopin. Ini yang ngomong bukan orang lain, ini jemaat-jemaat yang saya dengar itu di gereja-gereja. Diamplopin berapa Bu? Oh beda Pak, ini tingkatnya mana Pak? Oh beda lagi ya.
Kalau pendeta baru masuk, ya kita kasih 1 juta nggak apa-apa. Kalau pendeta yang pendetanya pendeta itu gimana? Yang pendek tapi tua itu, yang pendeta-pendeta. Wah itu beda Pak, itu di atas 10 M sekali datang. Saudara, saya ingin kita belajar. Saudara lihat, kondisi kerohanian di dalam merohani umat percaya gereja, itu bobroknya luar biasa. Dan itu dibiarkan saja. Maka saya paling benci dengan apa? Jika pendeta itu pilih-pilih tempat. Kalau saya jadi gembala, ada pendeta, saya panggil dia. Waktu saya panggil jadi benci saya dia. Kenapa? Kamu jangan pilih-pilih jemaat. Nggak boleh. Kamu nggak pernah ke jemaat yang miskin. Kamu cari yang kaya-kaya terus. Nah, saudara, pujian yang luar biasa yang besar itu diperuntukkan untuk siapa? Yang gede seperti itu, yang surgawi, yang mulia. Kita ngomong nggak cocok itu untuk gembala. Cocoknya tuh ya berada di Paris sana loh, London yang ada gedungnya yang luar biasa. Saudara sudah berpikir bahwa gereja itu sudah melayani Tuhan? Belum. Saya percaya Tuhan nggak senang melayani. Sesuatu yang diagungkan oleh manusia secara perbuatan-perbuatan pelayanan, saudara, belum tentu Tuhan mengagungkan itu. Tapi yang bisa engkau mengagumkan, semua saya nih ya, ini satu pertolongan, satu cerita. Saya nggak tahu pernah cerita di sini. Ada beberapa saksi. Pemain pianis Billy Graham itu mainnya luar biasa. Selama hampir 25 tahun dan dengan Beverly Shea yang punya nyanyi suara gede, yang orangnya gede tuh, yang suaranya merdu, ya. Waktu suara yang pernah saya dengar sering itu adalah aku berserah tuh, I'm surrender all. Oh, kalau dia nyanyi setelah Billy Graham itu, dan kemudian Billy Graham mengatakan siapa yang mau terima Tuhan Yesus, dan dia nyanyi aku berserah ke suara. Wah, setelah itu menggerakkan hati orang. Dan kemudian ribuan orang datang, puluhan ribu datang ke depan menerima Kristus. Dan yang main piano juga luar biasa. Waduh, saudara, suaranya luar biasa, main piano luar biasa. Dan suatu hari pemain piano itu kecelakaan dan tangannya hancur. Gak bisa dipakai main piano lagi. Kebanggaan dia, penampilan dia, sudah gak bisa. Terus Billy Graham menjenguk dia, waktu tangan. Nanti kalau sembuh ya melayani lagi. Nggak bisa. Melayani apa? Tangan saya sudah nggak bisa. Dan Billy Graham mengatakan, Tuhan tidak membutuhkan tangan. Tuhan membutuhkan hati. Tangan itu cuma sementara. Tapi hatimu itu selamanya. Tuhan akan kasih engkau pelayanan. Dan Tuhan akan pakai engkau lagi. Nggak percaya dia, nggak bisa. Dan suatu hari Billy Graham mengumumkan, kita membutuhkan pendoa-pendoa untuk kota-kota yang akan mengundang kita, tim Billy Graham. Dan kita meminta minimal 1 tahun, adanya sampai 2 tahun. Mereka berdoa, Billy Graham belum datang, nggak berdoa. Indonesia juga sama, berdoa berpuluh-puluh tahun, nggak pernah datang Billy Graham sampai mati. Dan dilarang oleh pemerintah Indonesia, saudara. Kenapa? Ini orang dampaknya hebat nih kalau dia ke sini, wah jadi Kristen semua ini. Dengan segala alasan Billy Graham nggak bisa datang Indonesia. Bukan sesuatu rahasia umum. Negara kita menolak Kristus. Sebenarnya. Dan kemudian Billy Graham mengatakan, kalau sampai aku nggak bisa, maka Tuhan akan gerakkan ribuan orang gantikan Billy Graham masuk ke suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan itu betul. Dan Bapak Didi Rohadi waktu ketemu saya acara di Singapura. Dan saya ketemu dia kaget, saya, loh Pak, Bapak kok bisa ke sini? Iya, diundang siapa? Diundang Billy Graham. Hebat sekali kamu, Billy Graham. Iya, suku Sunda. Suku-suku semua diundang satu persatu di Indonesia. Dan dia dengan sangat bangga akan Tuhannya. Orangnya pendek segini. Pak Didi Rohadi tahu ya? Yang sudah meninggal ini. Pendek tuh 141. Ya kan? Anaknya lebih pendek lagi, kan? Tapi kawin dengan orang barat, kaya raya. Heran kan?
Ada di Facebook. Kalau saya liatin dia tuh, aduh saya ingat waktu dia masih kecil gitu kan. Luar biasa Tuhan. Dan istrinya orang ganteng, orang barat. Orang kaya. Dan itu cara Tuhan memelihara keluarga Pak Didi Rohadi yang setia pada Tuhan. Setelah dipanggil Billy Graham, wah, dari suku Sunda dia berdiri. Mana orangnya? Nggak ada. Dia berdiri pun kayak duduk. Nah iya kan berdiri ya, nggak bisa duduk berdiri sama dia. Mana? Dia angkat tangan. Oh ini Pak. Oh silakan lihat itu. Wah suruh itu semua bangga semua. Terus ketemu saya bicara dan dia berjanji menerjemahkan buku saya tentang rahasia Kristus, rahasia kesuksesan gereja. Tapi hanya satu bab. Setelah itu dia mati. Terus saya tanya sekarang, kita sudah melihat ini. Haleluya, keempat, kelima, keenam, dan kita melihat haleluya karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Hari ini hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai dan kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Dan apa itu kain lenan halus? Ini yang membedakan antara perkawinan dunia dan perkawinan gereja, antara orang-orang di dalam Kristus dan orang di luar Kristus, antara pelacur dan pengantin, antara Yerusalem dan kota Babel. Apa itu? Kain lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah pernikahan Kristen. Bukan didahulukan orang kaya dulu, bukan didahulukan orang yang pinter dulu, bukan didahulukan orang yang ganteng dulu. No. Tapi orang itu memiliki kain lenan halus, perbuatan-perbuatan Kristus yang nyata benar dalam hidupnya. Dan itulah membedakan pernikahan Kristen dan pernikahan yang bukan Kristen. Saudara, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena Kristus yang melakukan bagi kita. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Saya bacakan. Ayat 9-10. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah kedua kali. Siapa? Aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Kristus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh. Nabi-nabi, roh nubuat. Nabi itu artinya nubuat. Profesi itu prophet. Jadi arti nabi itu adalah memberitakan Tuhan dan disebut sebagai nubuat. Jadi roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, oke, kita lihat sekarang. Saudara, yang pertama, rahasia yang pertama. Apa rahasia pertama adalah pujian karena keselamatan, penebusan. Saudara, saya ingin kita belajar begini. Ini kita praktek karena ini perkawinan. Agak sulit, saudara. Keselamatan kita datang dari siapa? Kristus. Bagaimana saya diselamatkan karena darah Kristus. Dan bagaimana Yesus menyelamatkan kita dengan darahnya? Dengan nyawa kematiannya. Jadi keselamatan yang saya miliki itu, harganya itu bukan perbuatan baik manusia. Bukan usaha manusia, bukan moralitas, bukan kedudukan, bukan karena jabatan-jabatan rohani, bukan. Keselamatan itu adalah karena perkawinan yang kudus, dimulai dengan anak domba yang disembelih. Jadi saya kawin dengan kamu, persyaratannya cuma satu, kamu mati dalam dosamu, baru boleh kawin. Dan itulah keselamatan yang kekal, perkawinan yang selamanya. Kalau saya belum menerima Kristus, saya belum mati di dalam darah Kristus, saudara,
Kita kawin, itu kawin secara manusia. Dan kita tidak pernah kawin di dalam perjanjian Tuhan. Jadi kawinnya orang Kristen itu kawin di dalam kematian Kristus. Saya bisa kawin itu karena apa? Karena ada perkabungan, ada kematian, ada keterpisahan. Bapa terpisah dari anak. Untuk apa? Membawa kita tidak terpisah kepada Allah selama-lamanya. Jadi keselamatan kita harganya terlalu mahal. Yang dilambangkan dengan perkawinan. Dan kemuliaan kekuasaan Allah itu akan muncul pada saat keselamatan itu dimulai dengan penebusan. Apa kuasanya? Apa kemuliaannya? Saudara, kain lenan halus. Saudara, ada kalimat-kalimat bagi orang Kristen itu sangat menjadi menggugah hati. Tapi bagi orang di luar Kristus itu jadi cemooh. Saudara, kenapa Tuhan memilih Hosea dan suruh ngawini pelacur? Saya tanya, pelacur itu artinya hidupnya tidak bisa kembali di dalam hidup normal kewajaran. Dia terdesak dengan kondisi ekonomi, dia terdesak dengan tubuhnya dia terdesak dengan adiktif, dia terdesak dengan bermacam-macam. Jadi waktu kawinilah pelacur, saudara, artinya apa di situ? Apa arti Hosea? Hosea adalah keselamatan. Keselamatan artinya Tuhan yang berikan. Jadi nama Hosea, Yesua, Yesus sama. Saudara. Dan dia kemudian suruh ngawinin pelacur. Kenapa ngawinin pelacur? Dan Hosea diberitahu oleh Tuhan. Kamu akan tahu apa artinya aku sebagai mempelai laki-laki dan Israel sebagai pelacur itu. Seperti engkau sekarang mewakili aku, menggambarkan aku, dan kamu ngawin pelacur, menggambarkan bangsamu. Sakit hatimu gimana? Kamu tuh pelacur, tak angkat jadi istri saya, jadi istrinya nabi, jadi istrinya orang yang betul-betul rohaninya luar biasa, diangkat. Melacur lagi, saudara. Satu kali oke, dua kali oke, tiga kali. Terus saya tanya sekarang, bagaimana engkau bisa melihat kuasa Allah? Bagaimana engkau bisa menerima itu kembali? Bagaimana Tuhan? 70 kali pengampunan. Dan itu kain lenan halus. Jadi orang Kristen itu memiliki kain lenan halus. Waktu Tuhan Yesus sesudah dikatakan eke homo, lihatlah manusia ini. Tuhan yang lihat korembeo, bukan manusia. Dan kemudian waktu dia sudah dalam tubuhnya seperti itu, dia dikasih jubah lenan ungu itu. Saudara, apa artinya? Artinya apa? Anak lembu itu akan menyerahkan kepalanya, akan memberikan hidupnya, akan disembelih. Dan Bapa Surgawi memberikan penghormatan pada dia. Kain lenan ungu. Lambang daripada darah merah dan warna biru yang merupakan kemuliaan Allah, pengorbanan dan kemuliaan. Terserah Alkitab semua itu bahasanya bahasa banyak metafor. Cuman kita nggak terbiasa aja berpikir. Mulai ukurannya, warnanya, terus kemudian pekerjaannya, jabatannya, dan banyak hal, saudara, itu berkaitan dengan rahasia firman Tuhan. Termasuk warna. Kuning, merah, hijau, terus kemudian pucat. Dalam kitab Wahyu itu punya arti semua. Saudara, itu ada di Alkitab semua. Dan waktu kita melihat bahwa Tuhan Yesus diberi kain lenan yang ungu, untuk dipersiapkan apa? Untuk menjadi mempelai yang memberikan nyawanya bagi mempelai perempuan. Dia mempelai. Kain ungu itu apa? Oh, ini kerajaan. Bukan hanya kerajaan. Itu adalah bagaimana Yesus dipersiapkan sebagai mempelai. Dan kemudian Tuhan mengizinkan jubah itu dipecah-pecah, dirampas oleh tentara-tentara itu. Saudara, kita masih ingat Zakaria, Imam Zakaria di Zakaria pasal 4, 5, 6, 7.
Dan seorang imam kemudian dituduh oleh tanda petik oleh setan, oleh iblis. Sang penuduh, pendakwa itu, dan didakwa oleh iblis, dosamu itu, hai Imam Zakaria, imam besar Zakaria, dosamu itu apa? Dan iblis beritahu dosa satu persatu, kesombonganmu, bagaimana engkau melakukan itu semua, dan dibongkar. Dan Imam Zakaria tidak berkutik dengan tuduhan iblis, tidak bisa membantah apapun satu kalimat dari iblis. Dan Tuhan pun yang melihat pengadilan itu dituduhnya Imam Zakaria oleh iblis, Tuhan pun berdiam. Kenapa? Ya itu kenyataannya. Kenapa keselamatan itu anugerah? Itu artinya dalam sekali. Bukan berdasarkan perbuatan atau perbuatan orang lain, atau kelemahanmu atau kelemahan orang lain. Dan waktu Imam Zakaria dituduh seperti itu, maka ada pembelanya. Siapa? Adalah Kristus. Dan dia diberi kain yang baru dipakaikan pada dia, lenan ungu. Dan saudara, yang terakhir tentang kain, kain lenan yang ungu dan kain yang memisahkan antara yang maha kudus dengan yang kudus, dan dipisahkan semuanya. Waktu Tuhan Yesus mati, ada satu tirai yang gambarnya, tirai itu ada gambarnya pohon anggur, dan dikoyakkan oleh Tuhan. Dan sekarang ini mempelai sudah muka dengan muka dan tidak terpisah lagi. Saudara, jadi apa yang dipuji? Keselamatan kita, keselamatan yang tidak bisa diganti dengan siapapun, karena keselamatan kita, perkawinan kita berdasarkan nyawa Kristus, berdasarkan darah Kristus. Dan kuasanya, kemuliaannya, saudara, akan menyertai kita. Keadilannya, kebenarannya akan memimpin kita. Dikatakan di sini. Dan yang kedua, saudara, haleluya, yang kedua, dikatakan tua-tua itu kemudian melihat satu keputusan Tuhan, penghakiman. Dan dikatakan bahwa mereka akan dihantam oleh Tuhan. Jadi semua yang tidak ada tanda penebusan, tidak ada keselamatan, tidak ada kemuliaan dan kuasa dari Allah, saudara, semua yang dilakukan oleh orang-orang pelacur itu, semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan tidak ada yang diberikan kesempatan oleh Tuhan, termasuk dalam gereja Tuhan. Saudara, kalau saudara pelajari dalam satu gereja, Paulus mengatakan kalimat ini, apa yang ditanam Tuhan tidak bisa dicabut oleh manusia. Apa yang dikepalai oleh Tuhan tidak bisa dikepalai oleh yang lain. Ya. Apa yang tidak didasar oleh Tuhan, saudara, itu biasanya itu akan ambruk. Apa yang tidak kepala Tuhan, itu akhirnya semuanya terpecah, karena kepala itu menyatukan. Selama saya melihat pelayanan gereja, dengar hamba Tuhan semuanya, saudara, itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Tuhan jaga gereja dengan dua cara. Yang pertama adalah excommunication. Dibuang, artinya kamu bukan lagi bersekutu dengan kami, kamu tidak lagi di dalam hidup dalam darah Kristus, kamu dibuang. Dan yang kedua adalah yang dulu tidak di dalam Kristus, sekarang dibuka, engkau sekarang inkomunikasi dengan Kristus. Nah, saudara, dalam perjalanan pelayanan sejarah gereja, sejarah pengembalaan dan semuanya, dan para hamba Tuhan, saudara, saya mendengarkan seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, terus melayani Tuhan, dan pada ujungnya diusir oleh gereja. Bahkan tidak boleh ibadah di gerejanya. Saya udah dengar itu 2 pendeta senior yang sudah pensiun. Yang satu nggak jadi pensiun. Dia nggak mau dipensiun. Dan itu ada di Solo dan ada satu di Surabaya. Dia mengatakan, Pak, Bapak tahu nggak? Dari awal gereja itu ya kami doain, kami bersekutu dan jadi gede seperti itu, dan kemudian kita ngangkat penatua diakon, wah semuanya begitu indah. Tapi pada ujungnya karena aturan sinode, karena aturan begini-begini, bahwa pendeta harus pensiun. Nah, pensiun kan? Artinya tidak boleh lagi menjabat sebagai gembala sidang.
Artinya orang lain yang menjabat dan orang lain yang mengatur dan kamu nggak boleh diatur. Nah, kamu tidak boleh ngatur. Nah, saudara di situ setiap karena sudah lama, udah 35 tahun, orang-orang jemaat dari kecil sampai besar tahu dia, betul ya? Kalau dia ngomong dihormati, yang baru ngomong belum tentu dihormati. Dan karena melihat kekuatan kekuasaannya dan teladannya begitu kuat, hamba Tuhan yang gembala yang baru ini meminta pada pemimpin gereja supaya apa? Aku kalau gini terus kerja apa? Nggak bisa. Ada bayang-bayang dia. Terus maumu gimana? Ya kita harus disiplin. Kita jangan kasih dia pelayanan. Kenapa? Nanti tetap ke dia lagi. Ada masalah ke dia, bukan ke saya. Lalu itu memuncak akhirnya membuat satu peraturan dan dibuat satu surat. Pendeta itu dilarang untuk datang ke gereja itu. Artinya diusir. Gila nggak ya? Secara kasarnya diekskomunikasi tapi nggak ada dosanya. Padahal itu adalah perkara dia tanam, nggak ada dosanya, harusnya bisa diterima gitu. Dan begitu dikasih keputusan itu diberitahukan, saudara tahu sakit hatinya pendeta ini. Saudara. Sampai hari ini dia disuruh ke gereja itu nggak mau, saudara. Nginjakkan kaki nggak mau. Saya lihat gereja itu yang nggak mau. Ya sebaliknya Pak, orang itu lihat kamu juga gitu Pak. Kan gitu kan, sama aja kan. Terus saya tanya, terus motivasi Bapak melayani apa? Harga diri, kehormatan. Dan saya beritahu saya, kita harus mati untuk diri kita. Kita mati untuk nama kita. Kita mati untuk prestis kita. Mungkin Tuhan sedang memberikan kita hikmat. Boleh benci, tapi jangan membenci yang tidak membenci kita. Keputusan itu ada keputusan organisasi. Kita boleh benci organisasi, boleh. Tapi jangan membenci jemaat. Jadi kalau jemaat datang, kamu sana, kamu bukan jemaat saya. Gitu. Nah saudara itu sudah kelebihan. Over. Ya, overprotective. Over semuanya. Terlalu over. Saudara dia ketakutan sendiri, ada orang datang, kamu kan bukan cuma nanti dia marah, udah pergi kamu. Loh ini nggak ada urusannya Pak, kami datang sebagai orang-orang yang betul-betul mau berbicara, mau nggak ada halangannya. Terus saya tanya, apakah pendeta ini kemudian mulai memikirkan, terus saya waktu ada ke Solo lagi khotbah di Solo, ketemu pendeta ini lagi, dan wajahnya udah beda. Kenapa? Dia masak, akhirnya dia jualan masakan Chinese. Ini di Solo sampai sekarang masih ada. Terus dia udah nggak masakin khotbah ke jemaatnya, dia masakin untuk orang lain dan dia berjual di sana. Dan saudara mukanya beda. Kalau dulu kan penuh dengan curiga, terus kemudian tertekan gitu. Sekarang dia masak dengan sukacita. Dia nyanyi. Saya tanya, udah nemukan kehidupan? Dia mengatakan, saya sudah selesai dengan diri saya Pak. Dan saya terbuka dengan jemaatnya. Dan termasuk penatuannya. Silakan makan di restoran saya. Kalau perlu nggak usah bayar, kalau saya punya uang. Waduh luar biasa. Air susu dibalas dengan air tuba. Air tuba dijadikan air susu. Dan waktu dia terbuka hatinya seperti itu, dia mengalami satu kemenangan. Saya sudah mati untuk diri saya. Wah kalimat itu senang ya guys. Kenapa? Saya nggak malu lagi, nggak ada. Itu semua di dalam Tuhan itu beda sekali. Dan mulai dia punya hati seperti itu, saudara, itu terjadi pemulihan, vindication. Terjadi pemulihan. Dan termasuk keluarga kita juga sama. Urusan suami istri, anak dengan yang masalah orang tua anak itu sama. Ada vindication, ada pemulihan. Ada satu proses dari Allah, begitu kamu sudah selesai dengan dirimu dan kamu mulai diisi dengan kuasa kemuliaan Allah dan kain lenan itu kembali dipakai pada kamu, pengampunan, penerimaan, kesabaran, kesetiaan pada Tuhan dan kemudian membangun, bukan membangun diri, membangun orang lain, membangun kepentingan-kepentingan seperti itu. Saudara-saudara menjadi mempelai yang sangat diagungkan Tuhan. Jadi nggak ada pikiran-pikiran negatif, nggak ada saudara.
Selalu kita ingin membangun orang dengan apa? Seperti Kristus. Ya Bapa, ampunilah. Yesus itu nggak pernah dendam. Kalau saudara sampai sekarang ada dendam, saudara buang jauh. Yesus nggak pernah sakit hati. Jika saudara sakit hati, buang jauh. Karena kita dalam pernikahan anak domba Allah. Jadi semua unsur itu. Nah kita lihat ini, Galatia pasal 5. Nah ini bedanya. Ya sebagai penutup. Galatia pasal 5. Ayat 19. Dan dikontraskan dengan ayat 22. Saudara dikatakan di sini, kemerdekaan Kristen. Dan kemudian hidup mulai ayat 16. Kemerdekaan Kristen ayat 1 sampai 14. Mulai dari 16, Paulus ingin kita tahu betul. Hidup di dalam daging kita itu apa. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging adalah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh-roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi sekarang saya tanya, apakah perbuatan kita, kain lenan kita itu ungu atau hitam gitu? Kalau kita berorientasi terus untuk selalu mementingkan diri, bukan mementingkan orang lain, berpusat pada diri, bukan pada orang lain, saudara-saudara manusia lama. Kemuliaan kuasa Kristus tidak ada dalam hidup. Dan berkat-berkat Kristus tidak ada mengalir dalam hidup. Kenapa? Karena kita buntu semua. Dengan apa? Dengan hati kita yang tidak pernah berubah. Tuhan menunggu kita. Iya, Tuhan menunggu kita. Dan ini banyak, saudara. Daftarnya banyak ini. Iri hati, pembenci, dengki. Oh, itu banyak sekali perbuatan. Mungkin saudara bisa lanjutin semua ya. Dengan pengalaman saudara itu kan. Terus kemudian bagaimana saya supaya bisa mendapatkan kekuatan kuasa itu? Ayat 22 dikatakan. Tetapi buah roh, dikatakan tetapi. Beda dengan buah perbuatan. Tetapi buah roh, bukan buah daging. Ialah apa? Ini kain lenannya, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aku sudah mati untuk diri saya, Pak. Tidak ada yang mengganjal lagi. Saya nggak berpikir lagi, oh ini ada penatua dia curiga. Nggak ada, saudara. Nggak ada urusan dengan saya. Saya ingin melayani engkau. Selesai. Dan dikatakan di sini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya, kemarahannya, iri hatinya, dengkinya, itu diinjak oleh Yesus. Dan dengan darah Yesus dimatikan oleh dia. Mati nggak sekarang? Aduh Pak, masih hidup ya Pak? Terus gimana? Saudara, saya membayangkan anak-anak Gaza, 15.000 anak Gaza, dan lebih daripada 20.000 orang-orang yang dewasa mati kena bom Israel. Karena dia merangi Hamas. Yang jadi pertanyaan adalah, bisakah anak-anak itu mengasihi orang Israel? Mamanya dibom depan kita. Papanya kena bom, tinggal tangannya doang. Tinggal kepalanya doang, dan dia lihat langsung. Bisakah dia kemudian menerima berita sukacita Injil dari orang-orang ngebom dia? Dia benci Amerika, dia benci Israel, dia benci NATO, dia benci semuanya. Dan itu semua orang Kristen. Yang ngebomi dia orang Kristen. Terus kita ngomong tentang Injil, Yesus mati bagimu. Mati apanya? Papa saya itu mati, kepalanya itu lihat. Yang matiin kamu orang Kristen. Pengabaran Injil kita langsung berhenti. Tak, kenapa? Karena perbuatan kita. Perang. Penguasaan. Mengendalikan negara lain. Mengambil manfaat dari bangsa lain. Menginjak-injak bangsa lain. Saudara nggak bisa lapor Injil. Ada satu orang mengatakan demikian. Kenapa pengabaran Injil dari Belanda selama hampir 1000 tahun tidak menghasilkan gereja yang benar? Kita dijajah bangsa-bangsa itu banyak. Portugis, Inggris, Belanda, banyak datang ke Indonesia ngambil. Dan kenapa orang-orang yang bukan Kristen yang waktu datang
dan akhirnya Indonesia menjadi negara yang mayoritas Islam. Saudara, itu ada nilai-nilai hikmatnya di sana. Kenapa orang Kristen nggak bisa menguasai itu? Orang Kristen dengan Katolik secara sosial, Katolik lebih diterima. Protestan dan Injili itu sangat sulit diterima. Karena dia punya tingkatan pendidikan tinggi, tidak pernah ke bawah. Dan sekolahnya pun sekolah-sekolah yang didirikan oleh mereka, sekolah yang mahal-mahal. Hampir semua sekolah Kristen Jakarta saya lihat semua. Berapa itu uang bukanya? Sekarang udah hampir 100 juta. Lah kalau orang Kristen bisa masuk gitu, oh ini bukan untuk orang Kristen bawah, ini untuk orang-orang yang Kristen yang elit semua, sekolah kita. Terus saya tanya, apakah engkau tahu hati Tuhan, hati Natal? Hati Tuhan menyatakan kemenangan dan kemuliaan pujiannya pada gembala. Nah, kapan kamu bisa turun? Minimal ada program beasiswa lah 10% gitu kan, minimal kan. Tapi kenyataannya orang-orang pernah di sana, orang cerita misalnya direkturnya, kemudian kepala sekolahnya, saudara, semua ngomong apa satu kalimat? Sebaiknya jangan pakai nama Kristen. Lebih baik. Sekolah Kristen. Bohong semua. Siapa yang ngomong itu? Orang di dalam semua. Saya pernah kakek di sekolah besar ini. Di Pelita Harapan. Saudara, selalu saya tanya kepala sekolahnya, terus orang-orang yang sekeliling saya tanya. Semua ditarget semua. Kalau nggak nyampe target, kepala sekolahnya diganti. Nah, saya tanya sekarang, apakah ini memuliakan Tuhan? Jadi perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan itu apa? Kain lenan halus itu apa? Saudara, kekuatan pernikahan, kekuatan keluarga adalah kekuatan seperti Kristus waktu dia menyatakan dirinya dan dia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Saudara, praktekkan omongan saya. Kalau nggak percaya, dalam hal yang detail-detail kecil, apapun. Saya pernah ditegur oleh papa saya waktu saya SMP. Saya marah dengan pembantu karena waktu itu saya punya uang, orang kaya. Marah. Kenapa marah? Gara-gara tidak menyiapkan makanan untuk saya makan. Kenapa nggak sih makan? Saudara, lauk yang dulu, yang malam masih ada sebenarnya, tapi nasinya nggak ada. Oh, saya tuh udah namanya anak raja kan, marah gitu, marah-marah. Akhirnya saya caci itu pembantu, sudah tua lagi. Dan saya ngomong dengan dia. Papa saya waktu lewat, dengar saya. Papa saya nggak Kristen waktu itu. Dia seorang moralis. Sini kamu, masuk. Waduh, kalau udah papa saya gini, saudara, udah tamat saya. Papa saya tuh nggak pernah manggil orang, kalau manggil pasti tahu kita pasti salah. Masuk, ini. Kamu ngomong apa tadi dengan pembantu? Begini. Terus dia tanya, selama kamu tidak bisa melayani orang, kamu nuntut orang, kamu ingin orang layani, kamu nggak bisa jadi orang dan mimpin orang. Melayani adalah pemimpin. Semakin melayani, engkau akan memimpin. Semakin engkau berikan hidupmu, engkau jadi pemimpin. Waktu itu saya nggak terima, sih. Tapi setelah direnungkan, betul, sih. Apalagi ke gereja. Apalagi dalam pelayanan. Wow, kita maunya dilayani. Saudara, kita itu melayani, bukan dilayani. Kalau Allah Maha Kudus punya prinsip, aku datang untuk melayani, terus kamu ngapain? Kenapa gereja-gereja yang diberkati Tuhan luar biasa itu gereja yang melayani, bukan gereja datang untuk dilayani, bukan, saudara. Nah, saudara, kapan kita bisa mempunyai hati yaitu melayani, memberi, itu adalah kekuatan kemuliaan dari buah Roh Kudus. Saya tanya, saudara, dalam arti begini ya, saya ditolong orang terus, saya minta terus, atau saya menolong orang, enak mana? Coba saya tanya. Ditolong ya, enak kan ditolong kan, tolong, betul kan? Paling enak apa, saudara? Siapa yang berbahagia, yang memberi atau menerima? Ini Alkitab loh.
Iya kan? Coba kita lihat, kalau orang mempunyai Kristus dalam hatinya, saudara, dia nggak akan membalik itu. Nggak akan membalik ajarannya. Terus saya tanya sama Pak, kalau orang tadi kan Bapak mengatakan orang-orang nggak tahu gitu kan, artinya orang yang nggak di atas itu. Terus kemudian kita melayani orang di bawah. Nah mereka kan dilayani, betul dilayani. Tapi kita melayani bukan untuk membuat orang itu kemudian menjadi orang-orang yang bergantung kepada kehidupan kita. Dia harus menjadi gantungan orang lain. Jadi kenapa negara Kristen, negara kapitalis itu jauh lebih hebat daripada negara yang lain? Ya karena itu. Prinsipnya adalah Kristus sudah mati bagimu. Terus apa yang kau banggakan? Aku sudah mati dengan diriku. Terus bajumu apa? Saudara, orang yang datang, aduh, yang dulu saya kalau ketemu dia, sekarang mukanya beda. Nah kalau peristiwa itu sudah ada, maka saudara bisa mengatakan haleluya, haleluya, tiap hari haleluya. Ketemu orang jahat, haleluya. Ketemu orang baik, haleluya. Gitu. Ketemu orang yang dulu melukai hati saya, haleluya. Saudara, ini rahasia hidup orang percaya, rahasia firman. Dan satu cerita, ini sedikit. Philip Henry mengajari Matthew Henry dan John Henry, anaknya, tentang satu kalimat. Waktu dia mengatakan, "Pak, aku disuruh pilih gereja yang besar atau gereja yang ada di countryside yang kecil." Dan papanya pesan, dan itu sampai sekarang jadi prinsip saya. Matthew Henry mendengarkan papanya, Philip Henry. Dan dia tanya, "Pak, aku dapat tawaran." Dia lulus dan dia sudah, kalau nggak salah udah master hukum. Dia ahli hukum. Dan dia bisa khotbah. Dan dia, khotbahnya luar biasa. Dan gereja itu dua gereja minta dia menjadi pendetanya. Yang satu gereja yang ada di London, yang begitu besar, kaya luar biasa. Dan satu gereja yang dia rintis waktu dia masih kecil dengan papanya. Dan tidak menyediakan apapun di sana. Nggak ada jaminan apapun. Terus dia ngomong dengan papanya. Apa jawaban papanya? Yang dilihat manusia, bukan yang dilihat Tuhan. Kamu pilih yang dilihat Tuhan. Dia berdoa. Dan dengan segenap hati dia langsung mendapatkan jawaban. Dia sukacita luar biasa. Dan dia berada di mana? Di gereja yang kecil. Dan karya dia, kalau dia di gereja besar, mungkin dia sibuk gitu kan. Tapi karena gereja itu kecil, jemaat juga kecil, bisa diatur dengan sangat mudah, maka dia punya waktu yang luang, yang panjang. Apalagi saudara, dia punya istri, anaknya konglomerat, saudara. Jadi dia nggak pernah mikirin makanan minuman. Tuhan sediakan provisi itu kepada Matthew Henry dengan satu tempat yang begitu terpencil itu, dan dengan satu istri dari kota besar. Istrinya dipindah ke kota kecil, hidup dengan John Henry, dan kemudian 2 tahun mati, saudara. 2 anaknya mati, istrinya mati. Wah, dia nangis, saudara. Setahun kemudian Tuhan berikan lagi istri yang rekan daripada istrinya, dan dia kawin dengan dia, mati lagi. Dan yang kawin terakhir, saya nggak tahu terakhir. Nah, saudara, itu sangat diberkati. Dan Tuhan persiapkan, dan satu kalimat, apa yang dilihat manusia beda dengan dilihat Allah. Yang dilihat Allah lah, kamu harus pilih. Dan dia pilih itu. Saudara, waktu dia pilih, semua orang, wah kamu itu harusnya di London, kamu bisa ngajar, bisa banyak karyakan di sana. Dan Tuhan katakan, enggak, di sini karya yang banyak. Dan tafsiran Matthew Henry yang besar itu, dan dilanjutkan dengan beberapa tafsir yang lain, yang lengkap Alkitab, dikerjakan berpuluh-puluh tahun waktu dia mengembalakan jemaat yang kecil. Saya kemarin waktu lihat YouTube saya mulai sadar. Video YouTube saya itu mendekati 1000 video. Dan kalau saya berkarya di gereja besar, di gereja yang sangat mapan, saya percaya nggak akan seperti itu Tuhan pakai saya. Dan saya pernah mengalami kendala-kendala seperti itu. Ngabarkan Injil, dapat kendala, ngabarkan ini, dan itu nggak berhenti, saudara. Sampai kapan nggak berhenti.
Dan saya beritahu, kamu jangan pernah melawan panggilan saya. Kalau kamu sudah melawan panggilan saya, tinggal dua pilihan. Saya keluar atau kamu yang keluar. Kamu melawan panggilan Tuhan, itu cuma dua. Saya menetap atau saya yang keluar. Saya mengalah atau kamu yang ngalah. Nggak ada pilihan lain. Dan itu adalah prinsip hidup. Dan waktu saya melihat itu, saudara, saya baru berpikir, ini kalau saya kerjakan nggak mungkin. Bagaimana video pelajaran yang hampir 1 jam lebih itu, 1000 dari berapa tahun dari semuanya. Dan Tuhan katakan, haleluya, haleluya. Sampai kapan selesai? Sampai haleluya. Ya, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Ada sukacita besar waktu kami dari seorang yang di dalam kegelapan perbuatan daging, bahkan disebut sebagai seorang yang pelacur, dan diubahkan oleh Tuhan menjadi pengantin yang siap menerima Tuhan, yang siap mendapatkan kemuliaan dari mempelai pria. Kami nggak bisa memikirkan ini, karena yang kami pikirkan adalah begitu kami hanya mendapatkan keselamatan, kami sudah bersyukur. Tetapi tidak berhenti di situ. Kami akan menjadi pengantin, diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala kekuatan surgawi. Kain lenan itu harus kami pakai. Dan kami tidak pernah diberi kain yang untuk menjatuhkan kami. Kain dengan kekuasaan, kain dengan kemegahan dunia ini. Tetapi Engkau memberikan kain jubah ungu dari Kristus kepada kami. Dan disitulah kami tahu betapa berharganya hidup kami ini. Betapa mulianya nyawa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tidak diciptakan untuk barang yang dihina, dibuang, dan dibinasakan. Tapi kami diciptakan dalam kemuliaan dan kemenangan dalam Kristus. Berkatilah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.